Nah, ini dia soal SBMPTN 2017 yang berkaitan dengan fungsi ganjil dan fungsi genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada kesempatan seri video bedah UTBK bagian keempat ini, admin akan berbagi suatu materi yang masih berada pada bab grafik, yaitu mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, ini dia soal SBMPTN 2017 yang berkaitan dengan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kalau di soalnya ternyata dijodohkan sama bentuk integral nih, kira-kira bisakah kita menyelesaikannya dan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita selesaikan, kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Nah, karena kita berbicara tentang fungsi, maka kita harus review dulu nih, apa definisi fungsi sebelumnya. Nah, misalkan admin punya grafik seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan Fx ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, suatu fungsi Y sama dengan Fx itu artinya saat kita mengambil suatu titik di sumbu X, misalkan adalah X0. Nah, titik X0 ini harus dipetakan ke seminimalnya dan semaksimalnya satu titik pada sumbu Y. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih atau kurang itu berarti nanti bukan suatu fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi ada banyak sekali. Ada mulai dari misalnya fungsi akar ya, itu fungsinya melandai. Kemudian logaritma itu kurang lebih juga melandai ya fungsinya ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi eksponen, dia berkembang dengan sangat cepat. Nah, kemudian ada juga fungsi suku banyak atau polinomial. Polinomial ini adalah suatu fungsi dari variabel X ya misalnya, yang pangkatnya tidak harus 1 atau 2 tapi bisa sampai 100 dan sebagainya. Misalkan fungsi kuadrat ini juga masuk fungsi polinomial, atau misalnya X pangkat 3 atau X pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah fungsi polinomial atau suku banyak. Kemudian ada juga yang unik adalah fungsi trigonometri ya. Ini khusus banget, sin, cos, tan, kosekan, sekan dan kotangen. Kemudian fungsi rasional, yaitu fungsi yang umumnya berbentuk pecahan dan memiliki asimtot. Seperti itu kawan ya. Oke kawan, kita langsung masuk ke definisi dan penjelasannya ya. Yang pertama, fungsi ganjil adalah fungsi yang memiliki sifat f min x ini sama dengan min fx ya. Biasanya fungsi ini saling simetris terhadap titik pusat atau 0,0. Sebagai contoh kita akan kasih suatu fungsi ya. Nah, fungsi pertama dalam contoh ini adalah y sama dengan x pangkat 3. Di sini kita akan jelaskan kenapa ini kita sebut simetris terhadap titik pusat 0,0 ya. Nah, kita akan bahas misalkan di sini ya. Misalkan karena y sama dengan x pangkat 3, kalau kita punya x-nya 1, berarti y-nya berapa? 1 pangkat 3, 1 ya. Kemudian kalau kita ambil x-nya 2, nah kita akan dapat 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian kalau kita contohin lagi, kita ambil nilai x yang lain misalkan 3. Nah, 3 pangkat 3 berapa tuh? Di sini adalah 27 gitu ya. Nah, ini gambarnya kurang proporsional tapi ya tidak apa-apa. Kemudian sekarang kita ambil contoh di wilayah bagian kiri. Kita ambil x sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 dipangkatkan 3 ya. Ini hasilnya berapa? Min 1 ya. Nah, di sini adalah min 1. Kemudian negatif 2 kalau dipangkatkan 3, nah itu hasilnya adalah berapa? Min 8 ya. Nah, kemudian kalau kita ambil di sini x-nya adalah negatif 3, maka negatif 3 dipangkatkan 3 itu negatif 27 ya. Nah, teman-teman kalau kita rangkum hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kawan-kawan perhatikan di sini f-1 itu min 1, f1 itu 1. Kemudian kita ambil misalkan di baris kedua nih ya. Baris ketiga juga boleh ya. f2 sama dengan 8. Nah, kalau duanya ini kita kasih negatif atau kita tuliskan f-2, nah ternyata hasilnya adalah 8 yang diberi tanda negatif ya. Nah, karena seperti itu f-2 atau min 8 ini ternyata tidak lain adalah negatif dari f2 ya. Jadi f2 dikasih tanda negatif.
Nah, kesimpulannya, fungsi ini memenuhi sifat f min x sama dengan min fx. Oleh karena itu, y sama dengan x pangkat 3 merupakan salah satu contoh fungsi ganjil, ya. Nah, kemudian yang dimaksud simetris terhadap titik 0,0. Nah, kawan-kawan perhatikan nih ya. Di sebelah kanan sumbu y, ya, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, fungsinya naik nih, ya, naik. Nah, naiknya langsung kenceng. Nah, kemudian di sebelah kiri ini turun, ya, turunnya juga kenceng. Nah, kalau kita perhatikan fungsi y sama dengan x pangkat 3 ini simetris terhadap 0,0. Maksudnya kalau di bagian kanan ini grafiknya naik kenceng ya. Nah, untuk yang di bagian satunya dia turunnya juga turun kenceng gitu, tapi ke bawah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, dan tingkat kekencengannya ini sama. Dibuktikan dengan adanya ini tadi ya. Misalkan nilai F3 sama dengan 27, kemudian F-3 ini juga 27 tapi negatif ya. Seperti itu kawan. Selanjutnya, fungsi genap itu sifatnya F-X sama dengan Fx. Biasanya terlihat dicerminkan oleh sumbu y. Kita langsung gambarkan contohnya. Nah, ini dia fungsi y sama dengan x kuadrat. Kalau misalnya di sini kita ambil suatu nilai x ya, di sini misalkan x-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat atau fx-nya kalau x-nya 1 berarti 1 ya. Nah, kemudian kita ambil di sini nilai x-nya sama dengan 2. Kita akan dapat di sini 2 kuadrat itu 4 ya. Nah, kemudian kalau kita ambil di sini x-nya sama dengan 3. Nah, 3 kalau dikuadratkan itu berapa? 3 kuadrat itu 9. Nah, sekarang kita ambil contoh dari grafik yang sebelah kiri ya. Kita ambil x-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 kalau dikuadratkan hasilnya positif 1 kan ya. Nah, sama juga kalau kita ambil x-nya negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan menjadi positif 4. Nah, kemudian kalau kita ambil x-nya sama dengan negatif 3, ya, min 3 kalau dikuadratkan itu hasilnya 9. Dari sini bisa kita rangkumkan hasilnya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kalau teman-teman perhatikan, F1 itu nilainya sama dengan F-1. F2 nilainya sama dengan F-2. F3 nilainya sama dengan F-3. Dia memenuhi sifat F-X sama dengan Fx. Maka y sama dengan x kuadrat ini merupakan salah satu fungsi genap. Gitu ya kawan-kawan, semoga dapat dipahami. Nah, sebagai perbandingan kalau kita gambarkan lagi kedua fungsi ini, ya, di sini perbedaan yang paling jelas adalah kita lihat geometrinya. Kalau untuk fungsi y sama dengan x kuadrat yang tadi merupakan fungsi genap, nah, geometrinya ternyata di sini membentuk pencerminan ya. Nah, kalau kita lihat nih, misalkan di x bagian sini nilainya di sini. Misalkan ini jaraknya sekian ya, atau L. Nah, di sebelah satunya lagi atau di sebelah kiri ini saling membentuk pencerminan ya. Jarak dari sini sampai ke sini itu juga L. Karena saling mencerminkan, nah itu menjadi salah satu properti atau ciri dari fungsi genap. Kemudian untuk y sama dengan x pangkat 3, nah di sini udah kita jelaskan tadi. Misalkan salah satu bagian atau salah satu daerah di sini adalah yang positif, di daerah yang satunya adalah yang negatif. Dengan kenaikan, misalkan di sini kenaikannya kencang ya, di sini juga ikut kencang turunnya dengan rasio atau nanti gradien yang sama pada x tertentu. Gitu ya kawan-kawan ya. Selanjutnya, y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x. Kita gambarkan dulu kawan grafiknya. Nah, demikian grafiknya ya. Sekarang kalau kita perhatikan, nah, coba kawan-kawan tebak nih, mana yang fungsi ganjil, mana yang fungsi genap. Kita lihat berdasarkan geometrinya. Nah, betul banget ya. Y sama dengan sin x itu adalah fungsi ganjil. Ya. Kalau yang y sama dengan cos x itu adalah fungsi genap. Nah, kita bahas yang cos dulu. Grafik cos ini seperti ini ya, dengan nilai maksimum ini adalah 1, kemudian nilai minimumnya adalah negatif 1. Dia memenuhi sifat f min x sama dengan fx. Nah, kita contohin ya. Misalkan di sini cos 90 ya. Cos 90 derajat itu 0 ya. Cos 90 derajat itu 0. Nah, sekarang kita cari nilai cos yang lain, misalkan di sini. Nah, di sini kita ambil berjarak 90 derajat. Nah, ternyata cos min 90 derajat ya,
itu nilainya ternyata juga 0. Nah, di sini kita dapat f min x nilainya ternyata sama dengan fx ya. Kalau diambil di titik yang lain misalnya 45 derajat di sini, nah ini juga bakal nilainya akan sama. Kalau positif sama-sama positif, negatif sama-sama negatif. Kalau kita lihat grafiknya juga ini saling membentuk pencerminan terhadap sumbu y ya, kawan-kawan ya. Nah, di sini saling mencerminkan ya. Di sebelah sini sama yang sebelah sini itu simetris. Maka dari itu y sama dengan cos x adalah fungsi genap. Lalu yang y sama dengan sin x ini merupakan fungsi ganjil. Kenapa? Nah, teman-teman lihat nih, misalkan dari geometrinya ya, yang di sebelah kanan ini kemudian naik dulu, terus turun, naik, turun, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau yang satunya, nah ini bertentangan dengan yang kanan, simetris tapi di sini menjadi yang negatif gitu kawan ya. Bedanya kalau yang y sama dengan cos x tadi, simetris tapi tandanya masih sama dengan sebelahnya. Kalau yang ini enggak. Nah, di sini grafiknya karena di sini setelah titik 0,0 itu naik, nah di sini turun. Tapi turun dan naiknya ini ternyata saling simetris juga. Nah, di sini areanya sama ya kawan-kawan ya. Nah, makanya di sini kita sebut sebagai fungsi ganjil. Kemudian ada juga bukti yang lain ya. Kita ambil nilai cosnya, nilai sinnya ya. Sin 90 derajat itu 1. Nah, kemudian kita ambil di sini berjarak 90 derajat ke kiri atau negatif 90 derajat. Sin negatif 90 derajat itu negatif 1. Nah, karena dia ternyata memenuhi f min x sama dengan min fx ya, dengan fx-nya sama dengan sin x. Ya, buktinya sin 90 sin negatif 90 itu nilainya sama dengan negatif sin 90 derajat. Makanya ini merupakan fungsi ganjil. Gitu ya kawan-kawan ya. Ada yang lebih penting nih kita gunakan untuk kita aplikasikan ke bentuk soal yang lebih sulit, misalnya integral ya. Jadi ini cukup penting konsepnya. Nah, fungsi ganjil ini sebagai contoh ya, kita gambarkan fungsinya random dan dia memenuhi f min x sama dengan min fx ya. Betul ya, grafiknya seperti ini. Kemudian yang fungsi genap seperti ini ya kawan ya, grafiknya simetris dan kita tidak tahu ini fungsinya apa. Yang penting dia memenuhi f min x sama dengan fx. Nah, sebuah properti yang penting, nah teman-teman perhatikan luas daerah di bawah kurva. Nah, misalkan kita ambil daerah di sini adalah min A, nah di sini adalah A. Begitu ya kawan-kawan ya. Teman-teman coba perhitungkan arsiran daerah yang warna merah dengan yang warna biru ya. Nah, di sini luas warna merah dengan warna biru itu sama. Kenapa? Karena secara geometri daerah yang ada di bagian biru ini ya, luasnya kalau kita cocokkan ini grafiknya, melengkungnya kemudian naiknya ini juga simetris dengan grafik yang satunya atau yang warna merah. Bedanya aja yang di sini, yang grafik merah dia terletak di sebelah kiri kurva. Nah, yang namanya integral itu kalau dia letaknya di bawah sumbu y bernilai negatif, kalau terletak di atas sumbu di atas sumbu x dia bernilai positif. Nah, berarti karena luas merah ya, kita catat ya di sini ya. Luas merah itu ternyata sama dengan luas yang warna biru. Nah, berarti integral minus A sampai 0 dari fx ya, itu adalah negatif dari integral dari 0 sampai A fx ya. Ini dx, ini dx. Beda tanda. Nah, jadinya kalau kita jumlahkan ini akan menjadi integral min A sampai 0 fx dx ditambah dengan integral 0 sampai A dari fx dx. Nah, ini sama dengan berapa? Ibaratnya ini kita pindah ruasnya ke kanan. Nah, ini totalnya menjadi 0 ya. Nah, ini merupakan salah satu sifat penting dalam fungsi ganjil ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan akan menjadi integral A sampai A dari fx dx sama dengan 0. Itu sifat fungsi ganjil. Kalau sifat fungsi genap, nah teman-teman perhatikan, misalkan kita ambil di sini adalah x-nya adalah minus A, nah di sini x-nya adalah A. Luas daerah di sini, di daerah yang berwarna merah, ternyata sama dengan luas yang di daerah yang berwarna biru. Nah, kawan-kawan perhatikan lekukannya nih ya.
batas-batas bangun datarnya ini sama persis dengan yang sebelah kanan dan nilainya sama-sama positif. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa luas yang warna biru atau yang ini sama dengan luas yang warna merah. Yang biru luasnya adalah integral min A sampai 0 dari ini misalkan Gx ya. Gx dx ini sama dengan integral 0 sampai A Gx dx. Nah, karena luasnya sama, nah coba kalau kedua ini kita jumlahin, ini akan menjadi integral minus A sampai dengan A Gx dx itu tidak lain adalah berapa? 2 kali salah satu daerah, entah yang kanan atau yang kiri, sama aja. Misalkan yang kanan 0 sampai A dari Gx dx. Nah gitu ya kawan-kawan ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini kepake banget contohnya, kita punya ini integral min 4 bla bla bla. Nah kita akan langsung kerjakan. Yang pertama kita tahu bahwa integral min 4 sampai 4 fx dikali sin x plus 1 sama dengan 8. Kalau ini ya kita jabarkan ya gitu, akan menjadi integral min 4 sampai 4 fx dikali sin x dx. Nah ini ditambah dengan integral min 4 sampai 4 fx dx. Ini sama dengan 8. Kawan-kawan coba dibaca, fx ini adalah fungsi genap. Nah kita tahu, kita ingat tadi bahwa sin x adalah fungsi ganjil. Fungsi genap dikali suatu fungsi ganjil hasilnya fungsi ganjil. Nah karena ini integral a sampai a ya kawan-kawan ya, dilihat nih minus 4 sampai 4 dari suatu fungsi ganjil. Nah hasilnya berapa? Hasilnya pasti 0 ya. Kita tinggal mempunyai yang ini, integral min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 8. Oke. Nah di sini juga minus a sampai a gitu ya kawan-kawan ya. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah kita akan buat ini ya, diagram aja supaya gampang. Nah dari minus 4, kemudian ini 0, ini kemudian 4 ya, gitu ya kawan-kawan ya. Nah dari minus 4 sampai 4 itu luasnya adalah 8. Nah kita tahu nih fx dx ini adalah fungsi genap. Berarti luas dari 0 sampai 4 ya, itu luasnya adalah setengahnya, adalah 4 satuan. Dari minus 4 sampai 0 ini juga sama, luasnya 4 satuan. Nah ini berlaku kalau fungsinya genap ya kawan-kawan ya. Selanjutnya yang kita tahu di sini, integral minus 2 sampai 4 nilainya 4. Nah minus 2 nya di sini sampai 4 itu nilainya 4. Nah yang dicari integral minus 2 sampai 0. Minus 2 sampai 0. Nah karena luas dari sini ke sini adalah 4, kemudian luas dari minus 2 sampai dengan 4 itu juga 4. Nah berarti luas dari sini sampai ke sini berapa? Ya gampang banget ya, luasnya 0 ya. Jadi ini 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jawabannya yang A ya. Nah kok boleh 0 sih? Boleh, itu artinya dia saling mengurangkan pada daerah tersebut ya. Misalkan sebagian daerahnya atau setengah daerahnya dia ada di atas sumbu Y, di atas sumbu X, dia nilainya positif. Nah setengah daerahnya lagi dia berada di bawah sumbu X. Jadi luasnya saling mengurangkan hingga bisa ketemu 0. Demikian video yang admin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.